Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Hari ini, 5 Oktober, ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-75. Selamat ulang tahun Bapak, Ibu, para TNI kita. Teman-teman TVRI Jawa Timur mengajak berbincang Rujak Cingur Senen. Apa yang akan ditanyakan oleh Mbak Adinda sama Mas Wira? Apakah ini melanjutkan protes pada waktu reformasi tentang difungsi ABRI, atau menanyakan terkait dengan yang dilakukan tadi pagi, yaitu upacara lewat daring? Ayo kita ikuti dialog di TVRI Jawa Timur. Stay tune supaya bisa mengikuti. Dan peringatan tahun ini dengan tema Sinergi untuk Negeri. Nah, kita akan mengetahui lebih dalam bagaimana sinergitas TNI yang dibangun bersama seluruh aspek bangsa ini, terutama di masa pandemi, Wira. Betul. Nah, untuk saat itu, karena itu, kita akan mendapati tantangan hidup tentunya. Betul. Dan berbicara tentang tantangan hidup ini sendiri, dengan mengangkat tema sinergi untuk negeri, kita akan mengetahui lebih dalam bagaimana sinergitas TNI yang dibangun bersama seluruh aspek bangsa ini, terutama di masa pandemi tantangan COVID-19 yang ada di sekitar kita. Karena itu tentu banyak sekali tantangan yang sudah ada di depan mata, tapi bukan berarti itu harus menyurutkan kita. Saat ini warga Jawa Timur, kami sudah tersambung bersama dengan Bapak Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI, melalui sambungan aplikasi Zoom. Kami akan menyapa Pak Agus. Selamat siang. Selamat siang, Mas Wira. Mbak Dinda, selamat siang. Ya, ketemu lagi Pak Agus. Mohon maaf, ini sebuah semangat yang luar biasa ketika kita berbicara tentang sinergitas TNI untuk Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Pak Agus, menurut Anda, apa yang perlu kita galakan lagi, apa yang perlu kita kembangkan lagi untuk Indonesia yang lebih baik, utamanya di dalam peringatan Hari Jadi TNI yang ke-75 tahun? Iya, terima kasih Mbak Dinda sama Mas Wira. Pertama, sebelum kita menyampaikan itu, tentunya selamat ulang tahun teman-teman TNI yang ke-75, semoga menjadi lebih profesional. Terkait dengan hal yang untuk negeri tadi, memang teman-teman TNI perlu pertama mengingat terhadap apa yang menjadi tugas pokok dari TNI tersebut. Profesionalisme. Iya, tidak, menurut saya, apa yang menjadi kritik pada waktu reformasi kemarin ketika ada pembubaran difungsi ABRI itu menjadi sebuah catatan yang baik untuk perbaikan, sehingga menjaga keamanan dan ketertiban negara itu yang paling penting. Terkait dengan yang dibubarkan itu, yaitu pengaturan negara, terlibat dalam pengaturan negara, itu yang merupakan sebuah refleksi bagi teman-teman TNI. Sehingga ketika dihubungkan dengan proses COVID-19, contohnya misalkan, ketika Jenderal Kasat itu dijadikan sebagai wakilnya Pak Erick Thohir, itu merupakan salah satu jawaban ketika bagaimana TNI itu bisa terlibat lebih memperbaiki negeri, bersinergi untuk perbaikan negeri, tetapi catatannya adalah dalam ranah menjaga keamanan dan ketertiban demi penanganan COVID. Begitu Mas Wira. Oke. Baik, Pak. Pelaksanaan HUT ke-75 TNI tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Ya, Kali ini dilaksanakan secara virtual di Istana Negara. Nah, bagaimana Bapak Agus melihat antusiasme seluruh yang terlibat dalam penyelenggaraan HUT kali ini? Itu merupakan pintu bahwa TNI itu dalam hal profesionalisme tidak hanya pada yang langsung kasat mata, tetapi yang maksudnya yang konvensional saja. Tapi TNI sudah mulai masuk ke dunia maya yang sebetulnya ini pintu awal keamanan negara akan menjadi ancaman bagi orang-orang yang tidak suka terhadap negara kita.
terkait dengan misalkan perang melawan negara lain atau ancaman negara lain atau ancaman dari dalam negeri sendiri, itu sekarang sudah ke dunia maya. Maka ketika upacara itu sudah menggunakan cukup pada fasilitas dunia maya daring, maka TNI menurut saya sudah siap masuk ke wilayah itu. Mereka selanjutnya mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai kelompok yang menjadi ancaman negara ini di dunia maya. Begitu, Mbak Adinda. Oke. Itulah dialog Rujak Cingur Senen dengan Mbak Adinda dan Mas Wira di TVRI Jawa Timur. Menarik perbincangannya karena kita langsung ke substansi, yaitu bagaimana peran TNI pada saat ini. Ketika ditanyakan bagaimana peran, ya saya nyampaikan peran TNI pada saat ini sudah on the track. Beliau atau mereka itu sudah menjadi alat keamanan dan ketertiban negara kita. Sudah tidak menjalankan difungsi ABRI kemarin, karena pada waktu gerakan reformasi 1998, difungsi ABRI merupakan catatan yang luar biasa dari teman-teman masyarakat sipil. Dan itu teman-teman TNI itu sudah mereorganisasi dan menyesuaikan dengan apa yang seharusnya profesionalisme TNI lakukan. Meskipun mungkin hal ini butuh proses, karena bagaimanapun protes itu sedikit banyak masih ada. Tapi pada hari ini teman-teman TNI tentunya sudah mulai on the track. Yang kedua adalah catatan pada hari ini, yaitu upacara yang dipimpin oleh Panglima tertinggi TNI, Bapak Presiden Jokowi, itu memimpin upacara daring. Ketika ditanyakan begitu oleh Mas Wira sama Mbak Adinda, saya sampaikan ini merupakan pintu awal TNI melakukan prosesnya menggunakan semua dunia maya. Karena biasanya kalau berbicara upacara itu ya konvensional, di lapangan terbuka, semua hadir dengan menampilkan berbagai akrobat yang luar biasa. Pada hari ini daring. Coba bayangkan. Kan sepertinya ini main-main saja, tapi teman-teman TNI itu sudah luar biasa. Karena sebagai pintu awal peperangan atau melawan musuh atau melawan orang yang merongrong terhadap negara ini, yaitu pintunya adalah internet. Kita paham bahwa yang namanya semua informasi yang paling besar melalui dunia maya, lewat dunia konvensional sudah relatif ditinggalkan. Dunia maya ini yang selanjutnya menjadi pintu utama. Hoax banyak karena ya semua masuk ke situ. Nah, di sini TNI ketika ada lawan-lawan itu sudah mulai bergerak melawan para orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan negara ini. Memang pada waktu kemarin-kemarin ketika kita melihat TNI menjaga di perbatasan itu sudah luar biasa, yaitu para lawan tidak akan bisa masuk. Semua perbatasan di negeri kita ketika ada TNI sudah tidak bisa masuk. Tetapi saat ini, coba sekarang lawan bisa masuk, tidak harus membobol perbatasan yang real. Mereka dengan dunia maya, dunia ya yang seakan-akan tanpa batas ini, mereka bisa menjadi ancaman. Kalau TNI tidak bisa menguasai itu, maka membahayakan terhadap negeri. Maka upacara tadi menjadi pintu bagaimana TNI melakukan sinergi dengan negeri, semua komponen yang di negeri ini untuk melawan orang-orang yang merongrong negara ini. Kita harus bersyukur bahwa TNI sudah masuk ke pintu yang paling utama dalam informasi ini. Semoga ini tidak terjadi hanya di level pusat, level Jakarta, level kekuasaan elit, tetapi sampai ke daerah, bahkan sampai ke level desa,
di teman-teman Babinsa itu juga sudah masuk ke wilayah itu, karena bagaimanapun di desa itu sangat luas juga. Ketika tidak mampu menguasai ini, maka sangat mungkin ancaman di desa itu terjadi terkait dengan keamanan dan ketertiban negara. Beruntung betul ketika Bapak Jenderal Andi Perkasa menjadi wakil penanganan COVID-19. Meskipun ada beberapa yang mengkritik ketika dihubungkan dengan Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi. Tapi ketika dihubungkan dengan penanganan COVID, ya bagaimana? Memang Indonesia itu mengunggulkan masyarakat sipil. Masyarakat sipil diharapkan sadar terkait dengan protokol kesehatan untuk bagaimana COVID tidak menyebar. Tapi yang terjadi ketika tidak ada perangkat, tidak ada yang memata-matai atau menjaganya, maka masyarakat kita itu masih belum sadar. Ya, akhirnya dibutuhkanlah TNI bagaimana menjadi komite penanganan COVID. Taruhlah ada yang memprotes, itu iya, sebagai kritik bagi kita. Ya, mereka tidak bisa disalahkan dong. Mereka silahkan malah menjadi kritik bagi kita kok. Supaya ketika kita menjadikan TNI sebagai komite dalam penanganan COVID ini, selanjutnya tidak ada orang yang menungganginya. Tetapi betul, tidak ada lain tujuan kecuali bagaimana rakyat itu sadar. Karena rakyat belum sadar. Seandainya rakyat sadar terkait dengan protokol kesehatan, maka bolehlah teman-teman TNI itu tidak harus menjadi komite penanganan COVID. Ya, itu semua butuh proses, waktu yang menentukan nantinya. Setuju atau tidak, silahkan. Ini sudah berjalan dan sudah efektif. Meskipun, sekali lagi, kritik-kritik selalu hadir. Selanjutnya, pada hari ulang tahun TNI ini, kita paham bahwa ancaman terhadap negara kita semakin kompleks. Tidak hanya dari dalam negeri, begitu juga luar negeri. Semuanya dihubungkan dengan bagaimana masa depan negeri kita. Apakah masih bisa berjalan atau tidak? Nah, ini peran TNI itu sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat. Kalau TNI tidak berperan, maka sangat mungkin negara kita akan hilang. Ingat, negara kita yang berpenduduk 250 juta lebih, itu kan sangat luas. Ancaman terjadi di mana-mana, karena memang negara kita sangat luas wilayahnya, selain penduduknya yang sangat banyak. Disinilah teman-teman TNI itu berperan bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban mereka semuanya. Ketika datang globalisasi, zaman internet muncul, semua berbasis IT, kan seakan-akan negara itu diremehkan. Karena berbagai informasi dari luar negeri itu semuanya tanpa terkendali ketika tidak dikendalikan, karena semua langsung, semua pakai handphone, semua pakai laptop, semua pakai komputer, yang intinya internet di dalamnya, jaringan masuk dan selanjutnya bisa berkomunikasi dengan siapapun. Seakan-akan kalau begitu kan negara sepertinya tidak ada. Tetapi keberadaan TNI dan Polri di sini adalah penting menjaga keamanan negara kita, karena kalau rakyat kita terprovokasi terkait dengan hal-hal yang tidak baik, dengan misalkan ideologi-ideologi luar yang menjadi ancaman negara kita, maka bahaya. Di sini TNI sangat dibutuhkan perannya. Ya, kita memang kadang-kadang tidak sadar apa yang datang dari luar negeri itu pada dunia tanpa bebas ini, tanpa disadari menjadi ancaman terkait dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ini teman-teman TNI saatnya berperan. Begitu juga terkait dengan kemarin-kemarin yang menjadi ancaman juga. Apa itu? Yang menjadi ancaman selain keamanan dan ketertiban? Ya, komunikasi sangat canggih di dunia semua hal, termasuk hal yang negatif. Nah, di sini TNI diperlukan untuk menjaga negeri kita. Intinya,
momentum HUT TNI ini sebagai momentum bagaimana TNI lebih profesional dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Karena negara kita, Panglima tertinggi negara, Presiden, sudah menyampaikan pesan tadi, bagaimana TNI mendukung transformasi dalam semua lingkungan, baik ancaman dan perkembangan teknologi, ancaman terhadap negara dan lingkungan teknologi yang serba canggih. Itu pesan dari Pak Presiden pada waktu upacara HUT ke-75 tadi. Bertransformasi. Ini tentunya tidak hanya bapak-bapak ibu TNI ya yang mendengarkan, semuanya. Bagaimana TNI bisa bertransformasi, tidak hanya mengandalkan kekuatan otot, kekuatan nalar ketika COVID-19 ini diuji. Karena pasca ini, apakah pada 2021 dan selanjutnya masih ada COVID atau tidak, tetapi globalisasi masuk dan semua seakan-akan tanpa batas. Maka peran transformasi ini yang diharapkan oleh Panglima tertinggi kita, Bapak Presiden Joko Widodo, itu kemudian tertransformasi, tertanamkan kepada seluruh TNI. Dan selanjutnya pesannya Pak Presiden, bagaimana TNI mendukung semua konsolidasi demokrasi. Dalam hal ini TNI tetap menjaga kritik pada waktu 98. Kami mengingatkan kritik ini bukan untuk hal yang negatif, tetapi ketika TNI itu masuk wilayah kekuasaan, maksudnya mulai mengatur tentang negara, maka masyarakat sipil itu akan memprotes. Dan ini tidak terjadi pada saat ini atau di negara kita, tetapi di banyak negara. Karena bagaimanapun tugas TNI adalah di keamanan dan ketertiban. Semoga hari ini adalah hari terbaik untuk TNI memulai kehidupan yang baru dalam keamanan dan ketertiban negara di tengah keamanan dan ketertiban global. Semoga juga pada hari ini teman-teman TNI bangga dengan semua yang sudah dimilikinya, maksudnya tidak meninggalkan yang konvensional dengan memasuki era yang baru ini. Meskipun agak dipaksa oleh suasana COVID. Seandainya tidak ada COVID, memang upacara hari ini kemungkinan tidak daring seperti yang dilakukan oleh TNI hari ini. Semoga ada manfaat. Kita dukung TNI untuk lebih profesional dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Semoga COVID segera hilang dari negeri ini. Begitu juga semua yang merongrong kehidupan negara kita terselesaikan oleh rakyat yang dikawal oleh Tentara Nasional Indonesia. Selamat HUT TNI ke-75. Sampai jumpa.